Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemunya, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Siswa mampu meningkatkan kebugaran jasmani secara mandiri. 2. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah dengan benar. 3. Siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. 4. Siswa mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah adik-adik, sudah semangat belum untuk memulai belajar hari ini? Ya, mari kita belajar dengan penuh semangat. Untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki tubuh yang sehat. Seperti kata pepatah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran. Nah adik-adik, tentunya kalian sudah tahu kan, apa tujuan dari latihan kebugaran? Ya, latihan kebugaran bertujuan supaya tubuh kita lebih kuat dan sehat, juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Nah, di sini ada beberapa jenis permainan yang dapat kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Kalian bisa menjadikan permainan ini sebagai lomba dengan teman-teman kalian ya. 1. Lomba melompati rintangan kardus. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki dan melatih kelincahan gerak tubuh. Nah, di sini kalian bisa menata beberapa kardus yang sudah tidak terpakai dengan rapi, kemudian diberi jarak, dan kalian bisa melompati kardus tersebut. 2. Lomba melompati ban. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki dan ketangkasan. Nah, di sini siapa yang dapat melompati ban dengan cepat, dia pemenangnya. 3. Lomba balap karung mau maju maupun mundur. Nah, di sini kalian bisa melatih kekuatan otot kaki kalian bersama teman-teman kalian ya. Dari permainan-permainan ini tentunya seru ya adik-adik. Selain kita merasa senang, kita juga akan mendapatkan tubuh yang sehat. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan dan lakukan dengan teknik yang benar ya. Dan ingat untuk selalu bermain sportif dan jujur dan lakukan peregangan dan pemanasan terlebih dahulu guna menghindari cedera. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan teks eksplanasi ilmiah. Sebelumnya, kakak ingin bertanya nih, apa teks eksplanasi ilmiah itu? Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah itu? Ya, ciri-cirinya yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, berisi informasi yang bersifat keilmuan, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah adik-adik, selanjutnya baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti ya. Mari kita simak teks eksplanasi berikut. Teks eksplanasi berikut berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu 3 dan lampu 4. Sedangkan rangkaian paralel adalah lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, lampu 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, dari bacaan teks eksplanasi tadi kita tahu bahwa jika saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1.
Nah, jadi di sini untuk saklar dilambangkan dengan huruf S, kemudian untuk lampu dilambangkan dengan huruf L. Lalu, ketika saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Kemudian jika saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Nah, dengan demikian, maka lampu 3 dan lampu 4 merupakan rangkaian seri, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 adalah rangkaian paralel. Nah adik-adik, ini tadi teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Tentunya kalian sudah tahu tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Namun di sini kakak ingin mengulas sedikit mengenai rangkaian listrik, seri, dan paralel. Rangkaian listrik seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan melalui satu jalur aliran listrik. Sedangkan rangkaian listrik paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar melalui lebih dari satu jalur aliran listrik atau bercabang secara paralel. Nah adik-adik, dari teks eksplanasi ilmiah yang sudah kita baca tadi, sekarang kita akan mencari kalimat efektif, kosakata baku, dan kosakata non-baku atau kosakata tidak baku. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan apa itu kalimat efektif, apa itu kosakata baku, apa itu kosakata non-baku atau kosakata tidak baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kosakata baku. Kosakata baku merupakan kata-kata yang penulisannya sudah sesuai atau telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi, jika ada kata-kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, itu termasuk kosakata tidak baku atau kosakata non-baku. Kemudian, ayo kita cermati kembali teks eksplanasi ilmiah yang sudah kita baca tadi, dan temukan kalimat tidak efektif dan kosakata tidak baku. Lalu, ayo kita perbaiki. Nah, adik-adik bisa nih menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, adik-adik, jadi tabelnya seperti ini ya. Setelah kita membaca teks eksplanasi tadi, kita menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif. Nah, untuk kosakata non-baku, kita menemukan kata dipakai. Nah, kata dipakai ini merupakan kosakata non-baku, karena kata-kata ini merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian, untuk kosakata bakunya yaitu dipakai, jadi bahasa resminya yaitu dipakai. Kemudian ada lagi pada kata buat. Nah, kata buat ini juga terdapat dalam percakapan sehari-hari. Kemudian untuk kosakata bakunya yaitu untuk kamu, untuk kita, seperti itu. Kemudian kita juga menemukan kalimat tidak efektif. Nah, di sini kakak memberi warna merah untuk kalimat tidak efektifnya ya. Nah, di sini ada kalimat tidak efektif pada kalimat rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, sering banget ini merupakan kalimat tidak efektif. Kita bisa menggunakan kata sering saja. Jadi kalimat efektifnya adalah rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Jadi ini bertujuan agar tidak ada mubazir kata atau pemborosan kata ya. Kemudian juga menemukan kalimat tidak efektif pada kalimat pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, di sini ada kata-kata buat. Ini merupakan kalimat kosakata non-baku, kemudian tidak efektif ya. Kemudian ada kata adalah merupakan. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya saja. Jadi kalimat efektifnya adalah pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu kita juga menemukan pada kalimat kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada kata-kata perlu untuk dapat. Kita bisa memakainya hanya salah satunya saja, yaitu kalimat efektifnya kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, jadi hal ini tuh agar tidak ada pemborosan kata seperti itu. Sekarang coba adik-adik temukan informasi penting pada teks eksplanasi yang tadi kita baca sesuai dengan urutan paragrafnya ya. Tentunya adik-adik masih ingat tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu yang pertama pasti ada topik masalah. Nah, tadi pada paragraf 1 terdapat topik masalah. Topik masalahnya yaitu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Kemudian di paragraf 2 terdapat deret penjelas.
Nah, deret penjelasnya yaitu menjelaskan yang pertama, lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Kemudian yang kedua menjelaskan saat saklar 1 dinyalakan maka lampu 1 menyala. Saat saklar 2 dinyalakan maka lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan maka lampu 3 dan lampu 4 yang menyala. Nah, kemudian yang ketiga dijelaskan lampu 3 dan lampu 4 adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dan lampu 4 adalah rangkaian paralel. Lalu yang terakhir yaitu penutupnya adik-adik. Biasanya ada kesimpulan atau berisi pesan atau pendapat pribadi penulis ya. Nah, dalam bacaan tadi ada kesimpulannya bahwa rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Baik adik-adik, itu tadi penjabaran tentang teks eksplanasi ilmiah dari bacaan. Nah adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar dengan semangat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!